Tanggal 30 September tahun 1984, bioskop-bioskop di Indonesia menayangkan sebuah film yang akan memikat bangsa ini selama bertahun-tahun ke depan. Film ini, yang berjudul Pengkhianatan G30 SPKI, menggambarkan peristiwa percobaan kudeta di tahun 1965. Film ini dengan cepat menjadi fenomena nasional, menarik penonton dalam jumlah besar di seluruh negeri. Penayangannya menandai dimulainya era di mana film ini menjadi identik dengan narasi resmi tentang peristiwa tahun 1965. Penayangan film ini bertepatan dengan peringatan percobaan kudeta yang semakin memperkuat dampaknya. Film ini dipromosikan secara besar-besaran oleh pemerintah dan menjadi tontonan wajib bagi pelajar dan pegawai negeri. Setiap tahun, menjelang peringatan peristiwa tersebut, film ini akan disiarkan di televisi nasional, memastikan jangkauannya hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Pemaparan yang luas ini mengukuhkan tempat film ini dalam kesadaran publik, membentuk pemahaman tentang peristiwa tahun 1965 dari generasi ke generasi. Adegan-adegan pembuka film ini membawa penonton kembali ke malam yang menentukan itu, memperlihatkan kembali penculikan dan pembunuhan 6 jenderal tinggi Angkatan Darat. Penggambaran dramatis, lengkap dengan kekerasan grafis dan musik yang intens, meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Ketakutan dan kecemasan yang ditanamkan oleh film ini beresonansi mendalam di dalam masyarakat Indonesia, yang masih bergulat dengan dampak percobaan kudeta dan pergolakan politik selanjutnya. Penayangan perdana film ini menandai awal dari warisan abadi. Film ini menjadi lebih dari sekadar film, ia berkembang menjadi sebuah fenomena budaya alat untuk membentuk pemahaman sejarah dan subjek perdebatan dan kontroversi yang berkelanjutan. Produksi G30 SPKI adalah sebuah usaha besar yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal dari industri perfilman Indonesia. Film ini disutradarai oleh Arifin C. Noer, seorang pembuat film terkemuka yang dikenal karena karya-karyanya yang sering kali mengangkat tema sejarah dan politik. Skenario film ini ditulis oleh Arifin C. Noer dan penulis terkenal Buru Rasuwanto, berdasarkan buku karya Nugroho Noto Susanto, seorang sejarawan dan saat itu menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata. Produksi film ini dimulai pada tahun 1981 di bawah naungan pemerintahan Presiden Soeharto. Film ini menerima dana dan dukungan yang signifikan dari pemerintah, memastikan skala besar dan nilai produksi yang tinggi untuk masanya. Namun, dukungan pemerintah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas film tersebut dan potensinya untuk menjadi alat propaganda. Pembuatan film ini melibatkan penelitian yang ekstensif dan perhatian yang cermat terhadap detail. Para pembuat film berkonsultasi dengan berbagai sumber, termasuk arsip militer dan saksi mata. Mereka menciptakan kembali lokasi dan peristiwa bersejarah dengan akurasi yang luar biasa, menambah realisme dan dampak film ini. Namun, para kritikus berpendapat bahwa fokus pada detail ini menutupi interpretasi sejarah yang selektif, yang menguntungkan narasi rezim Orde Baru. Pembuatan G30 SPKI adalah sebuah proses yang kompleks, dibentuk oleh ambisi artistik dan pengaruh politik. Sifat kontroversial film ini berasal dari perpaduan antara pembuatan film sejarah dan agenda politik, membuat penonton bergulat dengan pertanyaan tentang akurasi, bias, dan cinema untuk membentuk ingatan kolektif. Penayangan G30 SPKI terjadi dalam konteks politik tertentu di Indonesia, di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Pemerintah memainkan peran penting dalam pembuatan film ini, menyediakan dana, sumber daya, dan pada akhirnya membentuk narasinya. Keterlibatan erat aparatur negara ini segera memicu perdebatan tentang tujuan film tersebut dan potensinya untuk digunakan sebagai alat propaganda politik. Rezim Orde Baru, yang berkuasa setelah percobaan kudeta tahun 1965, memiliki kepentingan untuk memperkuat versinya tentang peristiwa tersebut. Film ini berfungsi sebagai media yang ampuh untuk menyebarkan narasi ini kepada massa, dengan menggambarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai satu-satunya pelaku kudeta dan menyoroti kebrutalan tindakan mereka. Film ini bertujuan untuk melegitimasi kebangkitan Orde Baru dan penumpasan komunisme yang dilakukannya. Penayangan film ini menjadi acara tahunan bertepatan dengan peringatan percobaan kudeta.
Kewajiban menontonnya bagi pelajar dan pegawai negeri semakin memperkuat statusnya sebagai catatan sejarah resmi. Penyebaran pesan film ini secara sistematis, secara efektif membentuk pemahaman sejarah seluruh generasi rakyat Indonesia. Keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam pembuatan film ini dan penggunaannya sebagai alat untuk sosialisasi politik menggarisbawahi kompleksitas seputar G30S PKI. Film ini menjadi pengingat nyata akan dinamika kekuasaan yang melekat dalam narasi sejarah dan potensi sinema untuk digunakan sebagai alat untuk tujuan politik.